ونهانا عن اتباع الهوى والشيطان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وخاتم النبيين. اللهم صل وسلم وبارك. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sampai detik ini makhluk yang bernama iman masih bersemayam dalam diri kita, sehingga dengan iman itu pula segala aktivitas dan rutinitas kita, baik dalam bentuk ubudiyah kita ataupun dalam bentuk muamalah kita jalani dengan sebaik-baiknya berangkat dari titian iman. Maka sudah selayaknya kita mensyukuri nikmat iman yang tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Kita hadir ke pengajian ini juga dikenakan iman. Kita berangkat melangkah dan mengayunkan kaki menuju rumah Allah, menuju majelis ilmu, tidak lain dan tidak bukan adalah dikarenakan iman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya pula adalah nikmat Islam, sehingga dengan datangnya Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia, sehingga ada yang mampu dan bisa menerimanya dengan baik dan ada pula yang menolak. Dan bersyukur kita termasuk orang-orang yang menerima Islam itu dengan baik, sehingga dengan Islam itu pula kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pertama-tama mengawali pertemuan kita, terima kasih kepada Ibu Hajah dari Muslim. Beliau bukan saja sebagai dosen saya, akan tetapi juga guru pengembangan bakat bagi diri saya pribadi. Bukan saja beliau, akan tetapi keluarga beliau. Dalam hal ini di awal-awal bulan Rajab memang ada yang satu, katakanlah ada yang berpendapat mempuasakan bulan Rajab itu tidak ada landasan dari Al-Quran ataupun Sunnah. Akan tetapi kalau kita kaji lebih spesifik lagi, artinya lebih mendalam berkenaan dengan dalil-dalil tersebut, sangatlah luas pengkajian. Nah, singkat cerita, mempuasakan bulan Rajab di hari-hari pertama atau minggu-minggu pertama 1 sampai 10. Dan hari ini kita sudah sampai kepada hari ke-8 bulan Rajab. Artinya kita masih punya waktu mempuasakan bulan Rajab itu sekitar 2 hari, kalaupun kita mau. Nah, keutamaan yang ada pada bulan Rajab ini, pertama, bagi yang mempuasakan bulan Rajab akan dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada awal hakikatnya manusia itu sudah tinggi derajatnya, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala ada tingkatan-tingkatan ubudiyah seorang hamba.
ada yang obat. Ittaqu maharim takunu abadan nas. Hindarilah oleh engkau perbuatan-perbuatan yang haram, maka engkau akan menjadi seorang hamba yang tingkat penghambaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang tinggi tingkat penghambaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah. Ya kan, Bu? Nah, berkenaan dengan penghambaan diri kepada Allah, secara otomatis kita sudah berbicara pada ranah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam rangka beribadah itu ada rambu-rambu ibadah sendiri. Ya kan? Nah, salah satu daripada kaedah yang berbicara tentang rambu-rambu ibadah itu tidak lain dan tidak bukan al-aslu fil ibadah tauqif wal ibadah. Landasan daripada beribadah itu adalah tauqif, tertunggu, menunggu daripada apa? Dalil. Kalau sekiranya tidak ada dalil qauli, perkataan Nabi tadi, kita lihat dalil fi'li, dalil perbuatan. Karena tingkatan hadis itu ada 4. 1 perkataan Nabi, 2 perbuatan Nabi, 3 ketetapan Nabi, 4 cita-cita. Nah, 4 ini kalau nggak ada pada perkataan Nabi mengucapkan seperti itu, tidak ada, maka kita lihat perbuatan Nabi. Nah, kalaupun tidak ada di dalam perbuatan Nabi tidak memperbuat seperti itu, maka kita lihat dari ketetapan Nabi. Kalaupun tidak ada, kita lihat dari cita-cita Nabi. Saya kalau sampai hidup atau umur saya sampai bulan Syawal, maka saya akan mempuasakan bulan Syawal. Begitu katanya. Ini cita-cita. Maka cita-cita itu juga merupakan sunnah bagi kita. Artinya sunnah itu dipandang dari 4 sudut atau 4 sisi. Sisi pertama perkataan, sisi kedua perbuatan, sisi ketiga ketetapan, sisi keempat cita-cita. Kalau sudah menyatu ini, maka itu adalah sunnahnya. Nah, bagaimana tak kala bertentangan perkataan dan perbuatan Nabi? Misalkan Nabi mengatakan seperti ini, kita mengaji sampai ke musala itu sekitar jam 4, tapi Nabi datang sekitar jam 5. Nah, jadi perkataan Nabi dan perbuatan Nabi bertentangan. Tak kalau bertentangannya perkataan dan perbuatan Nabi mengatakan, katakanlah ini sebagai contoh, Nabi mengatakan bahwasanya kita ngaji jam 4, tapi Nabi datang jam 5. Kira-kira kalau bertentangan hal yang seperti ini, mana yang hendak kita ikuti? Assalamualaikum. Masih sehat? Ini sebagai pembuka kajian kita pada hari ini. Artinya tak kala terjadi kasus seperti ini, maka datang kaidah yang mengatakan dilalatul aqwa min dilalatul. Dalil yang berupa perkataan Nabi lebih kuat daripada dalil perbuatan Nabi. Maka kita ambil dalil yang kuat, yakni perkataan Nabi. Misalkan perkataan Nabi mengatakan jam 4 tadi kita ngaji, ya jam 4. Tidak bisa kita ikuti jam 5 sekalipun Nabi datang jam 5. Dikarenakan apa? Illat ataupun motif. Masing-masing kita mempunyai halangan masing-masing, ya kan?
halangan Nabi dengan halangan kita tidak sama, maka diambillah kepada perkataan Nabi. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, jadi seperti itu gambarannya tatkala kita dihadapkan kepada satu kasus yang harus kita memilih mana yang kita ikuti, apakah mau mengikuti dari perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Maka lahir kaidah itu, dan kaidah itu menuntut kita untuk mengamalkan perbuatan perkataan Nabi yang disebut dengan hadis Rasul. Nah, selesai kita berbicara masalah kunci ataupun rambu-rambu dalam beribadah. Kemudian setelah kita melihat adanya dalil, kemudian juga kita harus melihat kalau terjadi kasus khilafiyah. Misalkan kasus khilafiyah yang kita maksudkan tak kalah bertentangan pendapat. Orang ini mengatakan amalannya seperti ini, yang seharusnya seperti ini. Maka ada satu kaidah yang mengatakan laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran walakin khilafun ladzi jaa hazum minal nazar. Tidaklah setiap khilaf ataupun perbedaan pendapat itu bisa dijadikan landasan, akan tetapi perbedaan pendapat itu haruslah memiliki perbedaan yang selektif. Artinya saya dibandingkan dengan Imam Maliki tidak bisa, atau saya dibandingkan dengan Imam Syafi'i juga tidak bisa, ataupun sebaliknya. Artinya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki baru itu disebut khilaf. Terserah mau yang mana yang kita ambil. Nah, jadi seperti itu. Baik, berkenaan dengan hal itu tuntas sampai di situ. Mari kita lihat. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab ini adalah satu titian menuju bulan Ramadan. Mari kita lihat di bulan Ramadan tentunya kita dituntut untuk melaksanakan suatu ibadah, dan ibadah itu merupakan ibadah wajib, tidak lain dan tidak bukan adalah puasa Ramadan. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita lihat dulu apa itu puasa. Jadi puasa menurut bahasa dikatakan as-shaumu fil lughati mutlaqul imsak. Ini bisa kita buka di dalam ta'rifat halaman 139. Jadi puasa itu adalah mutlaqul imsak. Segala bentuk menahan itu adalah puasa. Nah, itu kita menahan sesuatu, menahan pintu supaya tidak terbuka, itu puasa namanya. Ya kan? Menahan apa lagi? Menahan kayu supaya tidak rebah, itu juga puasa. Nah, termasuk juga menahan mau ke belakang juga puasa. Itu secara bahasa. Jadi secara bahasa mutlaqul imsak. Segala bentuk menahan adalah puasa, itu secara bahasanya. Tapi secara syariatnya ada amrul maksus. Ada menahan dari sesuatu atau menahan dari segala sesuatu yang khusus. Nah, ini secara syariat. Mari kita lihat.
Wa fi syar'i ibaratun an imsyaki makhsusat. Menurut syariat, puasa itu adalah suatu perbuatan berupa imsak, menahan an makhsusatin, dari sesuatu urusan tertentu. Pertama, anil akli, daripada urusan makan. Nah, makan minum misalkan, ini kadang-kadang pas akhir-akhir mau waktu berbuka masuk, ibu-ibu biasanya kan ini apa namanya, bikin pembukaan buat kolak apa namanya, Cindu aja dia. Nah, tak kalah tercicipi hal itu, walaupun sedikit. Memang ada satu mazhab yang mengatakan bahwasanya tak kala belum sampai ke kerongkongan, itu belum batal puasa. Enggak lebih, Bu. Enggak lebih, belum batal. Lupa tiap hari lah. Nanti kita bahas bagaimana kedudukan lupa itu di sisi syariat. Ya, kedudukan lupa di sisi syariat. Artinya itu kita simpan dulu, kita tuntaskan berkenaan dengan puasa itu. Pengertiannya dulu menurut syariat. Tadi kalau menurut bahasa sudah ya. Artinya segala bentuk menahan lapar, menahan dahaga, menahan kantuk, menahan tidur, segala macam itu adalah puasa menurut bahasa. Akan tetapi menurut istilah atau menurut syariat, menurut agama adalah suatu bentuk usaha daripada menahan urusan-urusan tertentu. Tidak lain dan tidak bukan di situ adalah urusan makan. Makan apapun jenisnya, makan ciu, makan bubur, makan cabati, segala macam. Dendeng ini loh. Atau pas berbuka langsung makan dulu, atau makan dulu sebelum berbuka, atau makan dulu sebelum masuk waktu. Intinya yang dikatakan puasa itu adalah menahan daripada tidak makan. Nah, kemudian wasyarabi, dan minum, wal jima'i, dan berhimpun suami istri, minas subhi ilal maghrib. Jadi menahan itu, menahan tidak makan dan tidak minum. Nah, serta berhimpun antara laki-laki dan perempuan dari mulai awal subuh ilal maghribi, hingga masuknya waktu maghrib. Ma'aniyati, artinya beserta dengan niat. Jadi pertanyaannya setelah kita baca makan, niat itu di awal perbuatan atau di tengah perbuatan atau mengiringi perbuatan? Kita niat, misalkan niat sholat apa? Sholat zuhur, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu di awal ataupun di pertengahan perbuatan atau di akhir? Di awal. Sudah lah. Nah, sekiranya niat kita berubah di tengah-tengah perbuatan,
Ya, niat kita berubah di tengah-tengah perbuatan kalau sudah kita putuskan niat itu di awal. Dah, titik itu. Assalamualaikum. Baru. Sekiranya niat berubah di tengah perbuatan. Nah ini. Misal, contoh, Abu. Itu tunggu jangan ragu. Takut ya. Babu. Jadi mari kita lihat. Kita kasih contoh dulu lah. Wagi contoh dia. Misalkan ambo sholat mengikut imam, jadi makmum ambo. Jadilah datanglah dia ke sholat. Jadi imam. Nah, Pak, kalau di rakaat pertama saya dapat, artinya saya sudah dari awal, dari awalnya lah berimam bermakmum jadi imam. Nah, di rakaat kedua tahu-tahu imam itu sudah salam, artinya beliau sudah menunaikan sholat, artinya 4 rakaat sholat zuhur ini selesai. Nah, tak kala ada lagi seseorang yang masuk dari belakang, tiba-tiba ditepuk oleh pundak sebelah kanan. Nah, kira-kira ini kan mengisyaratkan kalau ditepuk pundak sebelah kanan, artinya tolong imamkan saya. Kan itu. Kalau sebelah tidak, artinya tolong tarik saf itu ke belakang. Saya juga mau ikut bermakmum ataupun berjamaah. Nah, tak kala kedudukan saya atau keadaan saya yang sedang sholat seorang diri, artinya menyempurnakan 2 rakaat lagi, datang lagi yang masbuk, ditepuknya pundak sebelah kanan, tidak berubah niat. Di tengah perbuatan berubah enak. Lihat bu, batal tak sholat? Tadi batal.